Wegom ini masuk kepada pekerjaan ilegal gitu ya, pekerjaan ilegal. Lucu aja nih cerita Wegom, karena dia kembali jadi Mami happy. Mami happy loh ya, Mami nggak mau dia metong di Bun Bun. Kemarin tuh Mami sedih gitu, kalau dia metong di Bun Bun kok gue nggak ada bahan lagi, kok sepi nih Instagram gue gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah kalian tunggu-tunggu, bukan? Opung SG Channel. Mami Isa Zega atau Mami Online tak terima jika dirinya dituding menyebarkan berita hoax tentang Gaby Vesta yang katanya ditangkap dan masuk penjara di negara Hong Kong. Bahkan Mami Isa Zega mengaku punya bukti rekaman suara saksi yang bersedia menceritakan bahwa Gaby Vesta memang benar dipenjara di Hong Kong. Mami Isa Zega mengaku senang karena kini badut yang menjadi mainan keisengannya sudah kembali. Mami Isa Zega menegaskan kalau sebenarnya Gaby Vesta memang sudah keluar dari penjara dan kini ala-ala sedang healing. Mami Isa mengaku sudah banyak mengantongi bukti-bukti kuat bahwa Gaby Vesta memang benar-benar masuk penjara Hong Kong selama kurang lebih 2 bulan. Kata Mami Isa, sejak pertama kali mendarat di Hong Kong, Gaby Vesta sudah tertangkap oleh polisi Hong Kong. Kemudian Gaby Vesta dimasukkan ke dalam sel tahanan selama 14 hari untuk menunggu sidang. Mami Isa Zega juga mengklarifikasi bahwa yang ia sampaikan adalah ancaman hukuman untuk para PSK ilegal di Hong Kong, yakni berupa hukuman penjara maksimal 10 tahun atau membayar denda maksimal 1 miliar rupiah. Setelah disidangkan, barulah diketahui berapa lama PSK ilegal tersebut akan dipenjara atau berapa besar uang denda yang harus ia bayar. Kata Mami Isa, peraturan di Hong Kong memberikan 2 pilihan, yaitu hukuman penjara atau membayar denda. Ternyata Gaby Vesta lebih memilih untuk membayar denda. Dan kebetulan keputusan sidang menyatakan Gaby Vesta harus dihukum selama 3 tahun penjara atau harus membayar uang denda sebesar 97 juta rupiah. Kata Mami Isa, Gaby Vesta sudah kebingungan karena ia juga tak memiliki uang sebanyak itu. Sementara pihak keluarga juga tidak ada yang bisa dihubungi pada saat itu karena larangan dari pihak kepolisian. Setelah keluarganya bisa dihubungi, akhirnya diputuskan kalau Gaby Vesta diperbolehkan untuk menunggu uang tersebut datang dari pihak keluarganya untuk membayar denda. Kata Mami Isa, keluarga Gaby Vesta sampai harus menjual sana-sini demi bisa membayar uang denda Gaby Vesta di Hong Kong agar tidak sampai di penjara. Saat itu memang ada pihak imigrasi dari Indonesia yang ikut membantu proses keluarnya Gaby Vesta dari penjara Hong Kong. Mami Isa pun mengaku sudah mendapatkan izin dari orang yang setuju rekaman suaranya dipakai sebagai barang bukti untuk menjelaskan bahwa Gaby Vesta memang benar-benar dipenjara dan sudah menjalani sidang. Mami Isa Zega mengingatkan Gaby Vesta untuk jangan berbohong karena Mami Isa sudah tahu status Gaby sebagai narapidana di Hong Kong. Mami Isa Zega juga menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melawan dirinya karena Mami Isa punya bukti-bukti kuat atas semua perkataannya serta pernyataannya. Sebenarnya udah banyak yang mengkantongin tentang bukti-bukti bahwa si Wegom itu sudah dipenjara di Hong Kong selama 2 bulan. Pertama kali dia mendarat, lalu dia ditangkap dan dimasukkan ke kantor polisi. Setelah di kantor polisi itu, dia ditahan selama 14 hari, menunggu sidang. Ancaman hukuman, ingat ya, ancaman yang Mami bilang kemarin itu, ancaman hukumannya 10 tahun, maksimal 10 tahun dan denda 1 miliar. Di sana itu ada hukuman, ada denda. Jadi tidak ada hukuman, ada denda gitu. Jadi pilih mana, mau didenda ataupun mau dihukum di penjara. Yang diterima oleh Wegom adalah denda.
kebetulan keputusan yang diterima oleh si Wegom adalah 3 tahun hukuman penjara atau denda 97 juta. Nah, bingung dong Tinta Adinda Duta sambil menunggu-menunggu. Bahkan keluarga pun tidak bisa dihubungin pada saat itu. Dan setelah hubungin keluarga bahwasanya sudah ini nih, udah boleh menghubungin keluarga, maka ditetapkanlah si Wegom boleh menunggu uang gitu ya, 97 juta, karena dia tidak ada uang sama sekali, keluarganya jual sana jual sini untuk menebus si Wegom, dan diurusin oleh pihak migran dari negara kita ke sana. Alhamdulillahnya salah satu yang mengurusi itu udah VN ke Mami, dan Mami diberikan izin untuk mempostingnya. Jadi nggak usah berbohong Wegom, udah lalu itu narapidana. Ya kan, ini malu-maluin deh. Mami online itu nggak bisa dilawan gitu ya, karena semua data fakta tanpa fata morgana semuanya ada di Mami online. Wegom ini masuk kepada pekerjaan ilegal gitu ya, pekerjaan ilegal. Mami mau bantah dulu omongan-omongan dia bersama tukang cebok sama 2 war yang gembel di sana gitu. Bahwasannya si Wegom itu ngomong dia tidak bisa dihubungin, karena memang dia pengen melepaskan gitu semuanya dulu. Dia pengen tidak mau diganggu. Kalau dia nggak di penjara di Hong Kong, dia akan datang ke Pontianak untuk apa? Untuk mengurusi kasus Hamdi. Ini nggak, dia diem aja. Kenapa? Karena memang si Wegom ini lagi ada di dalam dan semuanya disita gitu ya. Aksesnya tidak bisa menghubungi siapapun. Bahkan teman-teman terdekatnya, sahabatnya dan semuanya itu menghubungi Mami. Bahkan keluarga sendiri tidak tahu keberadaan Wegom. Ya memang dia di penjara. Mami Sazega juga rupanya memiliki bukti rekaman suara voice note dari salah satu orang yang menangani kepulangan Gaby Vesta ke Indonesia. Kata Mami Isa, kasus Gaby Vesta di Hong Kong masuk ke dalam pekerjaan ilegal yang memang dilarang di semua negara termasuk Hong Kong. Mami Sazega merasa bahagia karena kabar Gaby Vesta yang katanya sudah tiada ternyata tidak benar. Pada kesempatan tersebut, Mami Sazega juga membantah semua perkataan Gaby Vesta saat sedang live bersama Mak Wulan Paris, Giselle, dan Jenna Cho. Perkataan Gaby Vesta bahwa dirinya memang sengaja off dari sosial media dan tidak bisa dihubungi karena ia ingin fokus pada beberapa event yang menjadi tanggung jawabnya, langsung dibantah oleh Mami Isa. Menurut Mami Sazega, logikanya kalau Gaby Vesta memang tidak dipenjara, mengapa ia seperti tidak peduli dengan kasus Hamdi yang dilaporkannya karena sudah melakukan pemukulan? Padahal sebelumnya Gaby Vesta sudah berkoar-koar kalau Hamdi pasti masuk penjara dan akan menghabiskan waktu puasa dan lebaran di dalam sel. Tapi ternyata Hamdi malah dibebaskan dan Gaby Vesta malah tidak ada reaksi sama sekali atas kejadian tersebut. Menurut Mami Isa, Gaby Vesta diam karena selama ini ia memang ada di dalam penjara serta tidak bisa menggunakan handphone selama berada di dalam sel. Satu kejanggalan lagi yang diungkapkan Mami Isa adalah soal ketidakhadiran Gaby Vesta dalam acara Miss Mega Bintang, di mana Gaby Vesta beralasan sudah dihadiri oleh temannya satu tim, sementara Gaby sedang berfokus untuk hal lain. Padahal ada beberapa teman Gaby yang menghubungi Mami Isa dan mengeluhkan kalau Gaby tidak bisa dihubungi sama sekali. Apalagi Mami Sazega juga mendapatkan informasi kalau para sahabat dan keluarga Gaby Vesta juga tidak mengetahui keberadaan Gaby. Lalu Mami Isa pun memperdengarkan suara rekaman voice note dari salah satu orang yang menangani kepulangan Gaby Vesta ke Indonesia. Orang tersebut dengan jelas mengatakan bahwa Gaby Vesta memang benar tertangkap di Hong Kong, lalu langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi tersebut, Gaby Vesta ditahan selama 14 hari untuk kepentingan penyidikan. Setelah 14 hari ditahan di kantor polisi, Gaby Vesta langsung dipindahkan ke penjara dan ditahan di sana selama 14 hari lagi sambil menunggu persidangan. Dalam persidangan, Gaby Vesta dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atau harus membayar uang denda sekitar 97 juta rupiah bila tidak ingin dipenjara. Kata orang tersebut, sejak awal Gaby Vesta sudah memilih untuk membayar uang denda saja supaya tidak perlu ditahan di dalam penjara. Sayangnya, dari awal Gaby Vesta tidak kunjung mendapatkan uang untuk membayar uang denda dari pihak keluarganya. Karena itulah Gaby Vesta cukup lama berada di penjara. Akhirnya Gaby Vesta bisa keluar dari penjara setelah ia membayar uang denda sesuai keputusan sidang. Setelah itu Gaby Vesta dikirim ke pihak imigrasi untuk menunggu pihak keluarganya membelikan tiket pulang ke Indonesia.
Karena menurut kesaksian orang tersebut, Gaby Vesta memang tidak punya uang sama sekali. Bahkan untuk membeli tiket pulang saja, ia tak mampu. Yang juga cukup mengejutkan adalah menurut orang tersebut, di antara semua PSK yang tertangkap di Hong Kong bersama Gaby Vesta, cuma Gaby yang memberikan harga paling murah untuk melayani tamunya. Sesampainya di Indonesia, saat barang-barang yang dibawa Gaby Vesta diperiksa, ternyata yang dibawa Gaby di dalam tas dan kopernya semuanya isinya mie instan dan ada juga sambal terasi. Jadi prosedurnya tuh gini, Beb. Dia itu kan ketangkep, terus dia dibawalah ke kantor polisi. Di kantor polisi dia ditahan selama 14 hari. Di dalam kantor polisi itu kan ada sel. Dia itu ditahan di sel di dalam kantor polisi selama 14 hari untuk penyidikan. Setelah 14 hari langsung dioper ke penjara. Terus di penjara itu 14 hari. Itu belum jatuh hukum, belum naik persidangan. Baru dia itu naik persidangan. Naik persidangan, si Gaby ini jatuhlah hukuman 3 tahun penjara atau denda sekitar 97 juta gitu, 100 jutaan. Kalau dia pilih penjara, dia tidak bayar denda. Kalau dia pilih denda, dia tidak di penjara. Nah, si Gaby itu dia milih denda, Beb. Udah lama dia milih denda. Tapi uangnya itu nggak kunjung datang, nggak kunjung dikirim sama pihak keluarga. Makanya dia lama di dalam penjara. Dia baru bisa keluar dari penjara itu setelah bayar denda. Dia baru keluar karena baru bayar denda 100 juta. Setelah dia bayar denda, barulah dia dioper lagi ke imigrasi untuk menunggu pihak keluarga belikan tiket untuk dia. Dia itu nggak ada duit di sana untuk beli tiket, dia nggak ada. Orang di antara semua PSK yang tertangkap di Hong Kong itu, dia sendiri yang tarifnya paling murah, 5.000 apa 7 jutaan gitulah, 5.000 dolar Hong Kong gitulah. Itu nyampe di Indonesia, diambil lah sama kita gitu kan, diambil sama kita. Nggak bisa kan dilepas gitu aja, nggak bisa. Nyampe di sini juga harus diambil sama kita. Dia juga harus ada yang tanda tangan, yang ngejemput dia itu siapa, harus ditanda tangan, tanggung jawab gitu kan. Waktu nyampe di Indonesia, dicek barang-barangnya segala macam, isinya Indomie semua, Beb. Ke Hong Kong bawa Indomie, bawa sambal terasi. Nah, jadi kalian udah dengerin ya bahwasanya betapa naasnya nasib si Wegom ya. Kalau menurut Mami, better lu bertobat deh gitu ya. Udah dikasih teguhan sama Allah, jadi setidaknya lu bertobat. Tapi sebelum lu bertobat, lu sujud dulu di kaki Mami Online minta ampun gitu loh. The winner is Mami Online. Seperti biasa, Mami Isa Zega pun menertawakan kejadian yang menimpa Gaby Vesta. Mami Isa juga mengingatkan Gaby untuk segera bertaubat karena mencari uang dengan cara yang tidak benar. Kini setelah mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mami Isa mengingatkan Gaby Vesta untuk bertaubat.